Welcome. Alkisah, ada sepasang suami istri dari daerah Jawa yang melakukan program transmigrasi ke pulau lain. Kalau tidak salah, Pulau Kalimantan. Sesampainya mereka di sana, mereka diberikan tanah di pinggiran hutan. Mereka bebas mengolah tanah untuk bercocok tanam dan mengambil hasilnya. Pasangan suami istri ini akhirnya mulai membangun rumah seadanya. Sang suami bekerja keras membuka lahan yang diberikan untuk menanam pohon kelapa sawit. Setelah beberapa waktu di sana, mereka mulai mendapatkan hasil dari usahanya tersebut. Ketika tanaman mereka mulai menghasilkan dan siap panen, berselang beberapa lama, mereka sering mendapati kejadian aneh. Ketika sang istri yang sedang mengandung sering diganggu oleh makhluk halus di rumahnya. Ya, saat itu sang suami memang bekerja di kebun dan sang istri menunggunya di rumah. Karena tetangga mereka jaraknya lumayan jauh, maka mau tidak mau sang istri hanya bisa menunggu suaminya di rumah saja. Dan ketika ada makhluk halus yang mengganggu, maka dia hanya bisa menahan takut sambil menunggu suaminya pulang. Suatu ketika, sang suami yang berniat menambah lahan kelapa sawitnya mulai membuka hutan belantara. Dia membersihkan lahan agar bisa ditanami pohon kelapa sawit nantinya. Namun entah kenapa, sang suami ini seakan terbawa ke dalam hutan. Dia semakin masuk ke dalam hutan hingga akhirnya tersesat di dalam hutan yang gelap dan mencekam. Dia yang tersesat kemudian berjalan menyusuri hutan guna mencari jalan keluar agar bisa kembali ke rumahnya. Namun entah kenapa, dia menemui pasar di tengah hutan. Saat itu dia merasa agak heran karena melihat pasar di tengah hutan. Dia pun mendekati pasar tersebut. Lalu dia mencari makanan dan minuman. Karena setelah berjalan beberapa lama, dia merasakan haus dan lapar. Sesampainya di pasar itu, dia menemui orang-orang yang aneh.
Muka dan penampilan mereka tidak pernah dia temui sebelumnya. Namun dia tidak merasa takut karena dia pikir itu adalah sebuah pasar biasa. Lalu dia mendekati penjual makanan, lalu mengambil makanan dan minuman dari penjual itu. Namun tanpa disangka, sang penjual meneriakinya sebagai maling, dan dia pun sangat kaget luar biasa, dan dia lari ketakutan. Saat itu pula datang para prajurit kerajaan dan menangkapnya. Lalu dia dibawa ke kerajaan dan akan dihukum karena perbuatannya itu. Sesampainya di kerajaan, dia semakin tambah heran dengan keadaan di sana. Kenapa ada kerajaan di sekitar tempat tinggalnya? Padahal selama bertahun-tahun di sana, dia belum pernah mendengar kabar kalau ada kerajaan di sekitar situ. Karena dia dianggap mencuri, maka sang raja memberikan hukuman kepadanya. Dia akan dikurung di penjara. Sang pria yang masih kebingungan kemudian menolak hukuman itu, dan dia berkata bahwa dirinya hanya tersesat di hutan dan ingin mencari makan dan minum karena sudah kelaparan dan kehausan setelah seharian berjalan menyusuri hutan. Saat itu ada salah satu penasehat kerajaan yang mendekatinya. Penasehat itu menanyakan tentang dirinya dan asalnya. Setelah mendengar jawaban dari pria malang ini, kemudian sang penasehat mengatakan kepada raja bahwa pria ini adalah manusia yang tersesat. Sang penasehat meminta raja untuk membebaskannya karena kesalahan pria ini tidak disengaja sama sekali. Sang raja pun kemudian memberi maaf kesalahan pria ini. Lalu dia dibebaskan dan diantarkan untuk pulang menuju ke rumahnya. Ketika dia diantarkan pulang dan sampai di lahan sawit yang baru dibuka tadi, dia sangat kaget melihat di sana banyak sekali terdapat pohon sawit yang sudah mulai berbuah. Dia berpikir bahwa dirinya belum menanam pohon itu sama sekali. Kemudian dia bergegas kembali ke rumahnya. Namun ternyata rumahnya sudah menghilang dan berubah menjadi lahan sawit lain. Dia semakin kebingungan melihat keadaan tempat tinggalnya itu. Dia berteriak memanggil istrinya, namun tidak ada yang menjawab. Setelah itu dia mencari tetangga terdekatnya dulu.
Setelah melihat salah satu rumah tetangganya, dia kaget melihat keadaan tetangganya yang terlihat semakin tua. Padahal baru beberapa saat dia meninggalkan tempat itu. Lalu dia menanyakan kemana istrinya dan kenapa keadaan lahan sawitnya berubah drastis. Sang tetangga malah semakin bingung mendengar perkataan pria ini. Ternyata sang tetangga tidak mengenali pria malang ini. Setelah pria ini menjelaskan namanya, tetangganya pun dibuat kaget mendengarnya. Lalu tetangga itu menceritakan keadaan yang terjadi sepeninggal pria ini saat tersesat di dalam hutan. Ternyata sang pria yang tersesat ini sudah menghilang selama 15 tahun. Dia disangka dimakan hewan buas di hutan. Karena setelah berhari-hari mencari, ternyata tidak menemukannya. Lalu istrinya yang menganggap suaminya sudah mati, menikah lagi dengan pria lain dan berpindah rumah ke pinggiran kota. Mendengar penjelasan tetangganya itu, sang pria langsung pingsan karena kaget mendengar penjelasan yang tidak masuk akal itu. Setelah siuman, sang pria malang ini bercerita bahwa dirinya tersesat di dalam hutan dan masuk ke sebuah kerajaan. Namun dia merasa bahwa dirinya hanya tersesat beberapa lama saja, tidak sampai 1 hari. Namun ketika tetangganya mengatakan bahwa dia telah menghilang selama 15 tahun, itu adalah sebuah kenyataan yang sulit diterima oleh akal sehatnya. Karena penasaran dengan kejadian itu, pria ini memutuskan untuk bertanya kepada salah satu orang pintar di sekitar sana. Lalu dia menceritakan kejadian yang dialaminya. Lalu sang orang pintar itu berkata bahwa kerajaan itu memang ada, dan itu adalah kerajaan jin. Ternyata dia tersesat di sebuah kerajaan jin yang memiliki dimensi, tempat, dan waktu yang berbeda. Tidak sampai 1 hari dia di kerajaan jin, ternyata di dunia nyata dia sudah melewatkan waktu hingga 15 tahun lamanya. Dan wajar saja jika istrinya menganggap dia telah tewas dimakan hewan buas dan memilih untuk menikah lagi dengan pria lain. Sang pria ini menangis sejadi-jadinya. Dia tidak menerima keadaan yang sudah menimpanya. Hingga beberapa hari dia seperti seorang yang kehilangan kesadarannya karena kejadian aneh tersebut. Demikian, terima kasih.